Hai, selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan menjelaskan mengenai reverse logistik Samsung. Hai, perkenalkan saya Nabila Zara Mulia, NIM 087 dari Malbe, kelompok 1. Perkenalkan, saya Sahida Azhara, NIM 400113196500090 dari kelas Malbe, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Anitiana, NIM 091 kelas B dari kelompok 1. Nama saya Monika Adenia, NIM 092 dari kelas Malbe, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Farizal Fuad Fauzi, NIM 093 dari kelas Malbe, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ratria Mutiara Cita, NIM 095 dari kelas Malbe, kelompok 1. Profil perusahaan. Samsung Group merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia. Didirikan oleh Lee Byung-chul pada tanggal 1 Maret 1938 di Daegu, Korea Selatan. Perusahaan ini beroperasi di 58 negara dan memiliki lebih dari 208.000 pekerja. Pada tahun 1969, Samsung tumbuh menjadi pemimpin teknologi informasi global. Hingga saat ini, Samsung juga menjadi salah satu merek terbesar di dunia dengan mengeluarkan ponsel cerdas yang menjadi jawara dalam persaingan bursa pasar gawai. Samsung beroperasi dalam 6 sektor bisnis, yaitu telekomunikasi, peralatan rumah tangga digital, media digital, LCD, semikonduktor, dan kendaraan bermotor. Selanjutnya ada aktivitas forward logistik dan reverse logistik Samsung. Yang pertama, forward logistik Samsung. Samsung Electronics ini memulai aktivitas forward logistik dengan diawali proses produksi dengan menerima raw material dari berbagai supplier. Samsung Electronics juga memiliki sekitar 2.500 supplier yang berasal dari seluruh dunia yang telah memungkinkan Samsung Electronics untuk membuat SPS atau sistem produksi Samsung yang unik dan fleksibel, serta sistem pengembangan dan produksi berbagai model untuk memenuhi permintaan global secepat mungkin. Lalu berdasarkan 77 kantor agen di 30 negara, Samsung Electronics juga menyediakan layanan transportasi yang cepat dan akurat dan informasi pelacakan kargo, serta peringkat kedua forwarding company pada statistik CASS 2008. Dalam proses penjualannya kepada customer, Samsung Electronics ini melakukan penjualan kepada retailer-retailer kecil dan pihak Samsung juga menyediakan layanan pembelian online yang terdapat pada website resmi Samsung di setiap negara. Kemudian pada bagian B ada reverse logistik Samsung. Pada tahun 2016, Samsung Electronics mengharuskan menarik kembali produknya yaitu Samsung Galaxy Note 7 dikarenakan produk tersebut gagal produksi. Proses aktivitas reverse logistik yang dilakukan oleh Samsung yaitu melakukan penarikan semua unit Galaxy Note 7 baik yang sudah berada di tangan konsumen maupun di gudang atau di toko seluruh dunia. Kemudian Samsung mendirikan sebuah laboratorium untuk meneliti permasalahan tersebut, sehingga didapatkan hasil penyebab utama masalahnya yaitu terdapat pada baterai A rancangannya yang memiliki kelemahan desain di pojok kanan atas yang menimbulkan korsleting. Casing eksternal juga dianggap terlalu kecil untuk komponen yang ada di dalamnya. Produk produsen kedua, baterai B, disebabkan oleh ultrasonik yang tidak normal yang dipasang di unit pengganti yang memiliki kendala dalam proses manufakturnya karena dibuat secara tergesa demi memenuhi tuntutan kebutuhan. Samsung melakukan perancangan kembali terkait permasalahan yang didapat dan produk tersebut dijual kembali ke pasaran dengan harga yang lebih murah. Perspektif reverse logistik Samsung. 1. Wire saving. Untuk menjaga kepercayaan konsumen agar Samsung Electronics tidak kehilangan pelanggan dan merupakan customer right di mana konsumen berhak mengembalikan barang karena tidak sesuai dengan fungsinya, justru membahayakan bagi penggunanya. 2. Wire returning. Samsung melakukan produk recalls, yaitu menarik kembali produk yang telah di tangan konsumen karena produk bermasalah, sehingga termasuk ke dalam kategori distribution returns. 3. What?
produk yang dikembalikan berupa consumer goods, yaitu smartphone Samsung Galaxy Note 7 yang memiliki komponen yang berkarakteristik hazardous atau berbahaya yang menyebabkan smartphone meledak. 4. Wow, pelaku return product masuk dalam kategori forward player, di mana pihak produsen meminta langsung kepada wholesalers untuk menarik semua produknya. 5. How, proses dimulai pada saat pihak Samsung Company menerima laporan dari customer-nya bahwa produk smartphone Galaxy Note 7 yang dibeli tiba-tiba meledak. Merespon hal itu, Samsung menawarkan penukaran produk yang baru. Namun, setelah menerima 31 laporan kasus baru, Samsung memutuskan membuka gatekeeping, melakukan recall produk yang telah diluncurkan. Setelah semua produk diterima dan dikelompokkan menjadi satu, Samsung mendirikan laboratorium untuk meneliti penyebab meledaknya smartphone Samsung Galaxy Note 7 dan mendapatkan hasil bahwa penyebab meledaknya smartphone terletak pada baterai. Langkah selanjutnya, produk dipisahkan per jenis barang dan alokasi pilihan pemulihan atau recovery. Keunggulan implementasi reverse logistics Samsung. Pihak Samsung menanggapi dengan serius dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kasus tersebut dengan memberikan ganti rugi dan merilis pernyataan resmi apa yang terjadi sebenarnya dan tidak berusaha untuk menutupi. Dan keputusan yang diambil oleh pihak Samsung adalah keputusan yang terbaik. Sekitar lebih dari 4 juta produk Galaxy Note 7 yang ditarik kembali ke produsen, jika dibiarkan dan menjadi limbah, maka hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh komponen limbah-limbah elektronik tersebut. Dan Samsung mengambil keputusan untuk melakukan refurbishment dan produk tersebut dijual kembali ke pasaran dengan meyakinkan kepada konsumen bahwa Samsung telah memperbaiki produk tersebut semaksimal mungkin walaupun tidak seluruh negara di dunia menjual kembali produk tersebut. Harga untuk produk tersebut juga jauh lebih murah dengan sebelumnya, walaupun Samsung melakukan daur ulang dan menambahkan fitur-fitur baru pada smartphone tersebut. Kesimpulan mengenai penerapan reverse logistik pada perusahaan. Reverse logistik mempelajari tentang proses suatu kegiatan dikembalikannya suatu barang yang sudah dikirim oleh perusahaan ke pihak konsumen kepada distributor untuk memanfaatkan kembali kegunaan dari barang tersebut, dan juga untuk mengetahui apakah barang tersebut masih memiliki nilai jual yang dapat dimanfaatkan kembali dan didaur ulang. Jika tidak, maka barang tersebut akan menjadi limbah. Terdapat beberapa industri yang umum menerapkan reverse logistik, di antaranya publishing industry, electronic industry, automotive industry, dan retail industry. Aliran logistik terbagi menjadi dua, yaitu open loop supply chain dan closed loop supply chain. Terdapat perbedaan mengenai kedua aliran tersebut. Open loop supply chain merupakan aliran logistik yang dikelola oleh pihak lain yang bukan pelaku forward logistik, sehingga produk return yang telah diperbaiki akan langsung dijual kembali oleh second market. Sedangkan closed loop supply chain merupakan aliran logistik dikelola langsung oleh pelaku forward logistik, sehingga ketika produk sudah diperbaiki akan langsung dikirim dan sampai kepada produsen awalnya. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih.